Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Artadiawati. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menerangkan mengenai definisi aswaja dan ajaran aswaja. Langsung saja untuk menyingkat waktu, aswaja. Aswaja merupakan akronim atau singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri terbentuk dari 3 kata, yaitu ahlu, as-sunnah, dan jamaah. Kata yang pertama, ahlu. Ahlu juga dapat berarti 3 hal, yaitu ahlu dapat berarti keluarga, contohnya ahlul bait. Ahlu yang kedua dapat berarti penduduk, contohnya ahlul jannah wa ahlun nar, penduduk surga dan penduduk neraka. Ahlu yang ketiga adalah ahlu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ahlu dapat berarti pengikut, contohnya Ahlussunnah wal Jamaah. Langsung saja kita membahas as-sunnah. Sunnah merupakan sunnah secara bahasa berarti kebiasaan atau sering dilakukan. Kata sunnah, sedangkan menurut istilah sunnah berarti thariqah. Thariqah sendiri adalah suatu jalan yang digunakan oleh seseorang untuk menuju kepada Tuhan. Seseorang di sini yang dimaksud adalah Nabiullah Muhammad SAW. Atau thariqah juga disebut dengan metode Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi bisa dikatakan sunnah adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, baik meliputi ucapan, perilaku, ketetapan, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berbunyi, Mas-sunnatu fasunnahu Rasulullah SAW, yang artinya as-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapannya. Langsung saja kita akan membahas jamaah. Jamaah berasal dari kata ijtami'u yang artinya perkumpulan, yang merupakan lawan kata dari perpecahan dan perceraian. Kata jamaah secara bahasa artinya bisa dikatakan bahwasannya jamaah adalah suatu kelompok yang berkumpul atas dasar tujuan yang sama. Mereka berkumpul berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi apa sih Ahlussunnah wal Jamaah itu? Setelah kita mendengarkan ulasan satu persatu tentang ahlu, as-sunnah, dan jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat setelahnya, baik meliputi ucapan, perilaku, ketetapan, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam kitab Kawakib Al-Lam'ah yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, yang berbunyi, yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah, keagamaan, amal-amal lahiriah, serta akhlak hati. Oke, sudah jelas ya penjelasan mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan membahas mengenai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran aswaja. Ajaran aswaja ada 3 bidang, yaitu bidang akidah, bidang fikih, dan bidang tasawuf. Bidang yang pertama, bidang akidah. Bidang akidah membahas mengenai keyakinan yang di dalamnya tanpa ada ragu-ragu sama sekali. Keyakinan terhadap siapa sih? Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bidang akidah ini mengikuti 2 imam, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Yang selanjutnya adalah bidang fikih.
pada bidang fikih itu mengkaji tentang kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, kehidupan dalam bermasyarakat, kehidupan manusia dengan Tuhannya, atau biasa kita sebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas gitu. Pada bidang fikih ini mengikuti 4 imam, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi 4 imam tersebut mencetuskan beberapa substansi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat handal gitu, yang sangat terpercaya dan diterapkan di umat Islam gitu. Selain di bidang fikih, mereka pun banyak banyak membahas mengenai lingkup kalam atau akidah dan akhlak dengan merujuk pada sunnah Rasul dan thariqah. Thariqah dari siapa? Thariqah dari sahabat 4 dan senantiasa berpegang teguh pada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya adalah di bidang tasawuf. Pada bidang tasawuf itu mengkaji tentang cara menyucikan hati dan menjernihkan jiwa zahir dan batin sehingga mendapatkan kebahagiaan yang abadi, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki gitu. Pada bidang tasawuf ini mengikuti 2 imam, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.